Halo teman-teman, video ini akan membahas mengenai fase-fase perkembangan peserta didik, yaitu pada fase konsepsi dan prenatal yang akan dibawakan oleh tim 1. Sudah menjadi bagian kehidupan, manusia pasti melalui fase-fase perkembangan. Tapi, tahukah kamu, jauh sebelum seorang manusia terlahir di dunia, manusia juga melalui proses permulaan kehidupannya. Dimulai dari bertemunya sel sperma dengan sel telur, tumbuh menjadi janin dalam rahim seorang ibu, sampai pada akhirnya terlahir dengan wujud manusia yang sempurna. Pada video ini akan dibahas mengenai permulaan kehidupan, perkembangan manusia dalam kandungan, hingga faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses kelahiran manusia ke dunia. Pertama, konsepsi atau permulaan kehidupan. Menurut KBBI, konsepsi merupakan percampuran inti sel jantan dan inti sel betina. Definisi lain konsepsi yaitu pertemuan sel ovum dan sel sperma dan membentuk zigot. Proses konsepsi yang pertama yaitu ovulasi, yaitu runtuhnya atau lepasnya ovum dari ovarium sebagai hasil pengeluaran dari folikel dalam ovarium yang telah matang. Ovum yang sudah dilepaskan selanjutnya masuk ke dalam uterus, dibantu oleh rumbai-rumbai yang menyapunya hingga ke tuba. Selanjutnya yaitu inseminasi, yaitu pemasukan sperma dari uretra pria ke dalam genitalia atau vagina wanita. Berjuta-juta sperma masuk ke dalam saluran reproduksi wanita setiap melakukan ejakulasi semen atau pemancaran cairan mani. Dan yang terakhir yaitu terbentuknya zigot. Setelah peristiwa persiapan tersebut membuahkan hasil yang disebut zigot, maka terjadinya proses yang mencakup pematangan akhir spermatozoa dan transport gamet di dalam saluran genitalia wanita. Selanjutnya, fase manusia dalam kandungan atau fase prenatal. Fase prenatal menurut Santrok merupakan fase perkembangan pertama dalam rentang kehidupan manusia dan merupakan fase yang paling singkat dari seluruh fase perkembangan. Terdapat 3 periode fase prenatal: germinal, embrionik, dan fetal. Yang pertama yaitu periode germinal atau zigot. Periode ini berlangsung selama 2 minggu pertama setelah pembuahan. Prosesnya meliputi pembentukan telur yang sudah dibuahi atau zigot, pembelahan sel, dan pelekatan zigot ke dinding rahim. Selanjutnya yaitu periode embrionik atau embrio. Periode ini terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Selama periode ini, kecepatan diferensiasi sel meningkat, sistem pendukung bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai nampak. Periode fetal atau janin dimulai dari 2 bulan setelah pembuahan sampai menjelang kelahiran. Periode ini berlangsung selama 30 minggu, dan embrio yang telah tumbuh setelah minggu ke-9 akan disebut fetus. Berikut ini gambaran periode germinal, embrionik, dan fetal. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masa prenatal menurut Sugianto tahun 1993. Yang pertama, pengaruh gizi makanan. Beberapa ahli menyatakan pada fase ini ibu perlu mengatur gizi makanan yang diperlukan. Akan ada sebab akibat tersendiri jika gizi makanan tidak diperhatikan. Jika kekurangan gizi mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat dan menjadi lemah, bahkan bisa lahir prematur atau keguguran. Yang kedua, pengaruh aktivitas fisik. Seorang ibu hamil memerlukan aktivitas yang cukup demi tumbuh kembang janinnya. Ada baiknya aktivitas yang dilakukan tidak berat dan tidak kasar, sehingga tidak membahayakan janinnya. Intinya, melakukan aktivitas ini sekedar untuk mengaktifkan fungsi organ-organ tubuh
sehingga tidak menjadi lemah. Seorang ibu akan menjadi lemah dan berakibat juga pada lemahnya janin jika tidak melakukan atau kekurangan melakukan aktivitas. Senam hamil dianjurkan untuk ibu hamil yang sudah memasuki usia kehamilan 7 bulan untuk mempermudah proses kelahiran. Yang ketiga, pengaruh kondisi emosional. Memang benar adanya ikatan batin antara anak dengan orang tuanya, terutama pada ibunya. Riset terbaru dari ahli menyatakan bahwa wanita hamil dengan tingkat stres yang tinggi akan mengalami peningkatan resiko untuk melahirkan bayi yang memiliki masalah emosional atau kognitif. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dan perlambatan kemampuan bahasa. Maka dari itu, seorang ibu yang sedang hamil sebisa mungkin mengelola emosinya dengan bijaksana. Yang keempat, pengaruh penyakit ibu. Ibu hamil yang mengidap penyakit juga akan berdampak pada janinnya, apalagi penyakit yang menahun dan cukup berat, seperti penyakit kelamin, cacar Jerman atau rubella, malaria, kolera, dan AIDS. Pengaruhnya dapat mengakibatkan lahir lemah, cacat, tertular penyakit, atau bahkan meninggal dalam kandungan. Jika mengalami penyakit ringan seperti batuk atau pilek, sebaiknya ibu hamil perlu berkonsultasi dengan dokter untuk pencegahan terjadinya kondisi yang lebih parah. Hal tersebut dibutuhkan agar dampak-dampak yang mengancam janin tidak terjadi. Yang kelima, pengaruh obat-obatan. Di sini jika seseorang ibu memiliki masalah dengan kesehatannya, sangat penting berkonsultasi ke dokter untuk dosis obat yang diperlukan. Apapun obat-obatan yang diminum atau disuntikkan ke ibu hamil akan mempengaruhi janinnya pada dosis tertentu. Dan yang terakhir atau keenam, pengaruh alkohol, narkotika, dan rokok. Sudah jelas hal-hal yang kebiasaan minum alkohol, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan kebiasaan merokok sangat merugikan janin. Janin bisa menjadi lemah dan bahkan cacat jika hal-hal tersebut dilakukan. Selanjutnya, proses kelahiran kurang lebih 0-9 bulan. Diawali oleh bertemunya sebuah sel telur atau ovum dengan sebuah sel sperma atau spermatozoa yang menghasilkan zigot sebagai bakal janin. Bakal janin ini akan tumbuh dan berkembang hingga proses kelahirannya. Umumnya, proses pertumbuhan janin dalam perut ibu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perkembangan janin trimester pertama. Pada bulan pertama, janin berukuran sepanjang 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Pada bulan kedua, lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, rahang bawah, dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Pada bulan ketiga, otak bayi berkembang dengan pesat. Ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan panjang bayi akan mencapai 8 cm. Yang kedua, pertumbuhan janin trimester kedua. Pada bulan keempat, panjang janin ditaksir sekitar 65-78 mm dengan berat kira-kira 20 gram. Pada bulan kelima, pada usia ini, janin mulai aktif mencari tahu apa saja yang terdapat di sekelilingnya. Pada bulan ke-6, bayi telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan cekukan. Tahapan yang ketiga, pertumbuhan janin pada trimester ketiga. Pada bulan ke-7, berat bayi berkisar 1.800 sampai 2.000 gram dengan panjang tubuh 42 cm. Pada bulan ke-8, mulai minggu ini bayi umumnya sudah matang fungsi paru-parunya. Pada bulan ke-9, panjang bayi mencapai kisaran 45 sampai 55 cm dan berat sekitar 3.300 gram dan siap dilahirkan.